Episode hari ini dimulai dengan Imli yang menyamar sebagai Kari, si pembantu yang akan bekerja di rumah Ratur. Imli berpikir dengan dia menyamar sebagai seorang pembantu, dia bisa menemukan pelaku yang menyerang Madap. Ari mencari Imli karena dia sudah lama tidak melihatnya, lalu mengetuk pintu kamarnya. Namun sudah 1 jam Imli tidak mau keluar dari kamarnya. Imli yang sedang menyamar panik melihat Ari yang sedang mencarinya. Ari semakin khawatir melihat darah di lantai. Imli mengingat dia menjatuhkan pewarna merah saat sedang berdandan sebagai pembantu. Joti sudah senang karena mengira Harry sudah berhasil membunuh Imli. Kemudian Ari dengan panik mendobrak pintu kamarnya. Untung saja Imli segera masuk lewat jendela dan menghapus make upnya lalu berdandan menjadi Imli. Ari bertanya pada Imli, apakah dia baik-baik saja? Imli menjawab, aku baik-baik saja. Aku tidak dengar kamu memanggilku karena tadi aku sedang mandi. Ari merasa lega melihat istrinya baik-baik saja. Narmada bertanya pada Imli, apakah dia yang membawa Kari? Imli menjawab, tidak, tapi ibuku di kampung mengirimnya untuk bekerja di sini. Kemudian Imli berjalan ke dapur untuk mengambil air minum, sambil berpikir bagaimana dia bisa memerankan 2 orang sekaligus. Ari menghampiri Imli lalu bertanya, sampai kapan kamu akan berhenti ngambek padaku? Imli menjawab, sampai kamu berhenti mencurigaiku dan madap selingkuhanku. Ari berkata, aku rela menerima bayimu dengan ikhlas walaupun aku tahu itu bukan anakku. Kenapa kamu tidak bisa mengerti juga? Dan terus membela Madap. Imli mengatakan, Madap menderita karena kesalahanmu, sampai membuatnya berbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Imli kemudian meminta Ari untuk fokus dan percaya bahwa bayi di dalam kandungannya adalah anaknya. Ari menolak untuk memaafkan Madap. Dia bisa memaafkan dan menerima Imli dan bayinya, tapi tidak dengan kesalahan Madap. Setelah beberapa saat kemudian, semua orang berkumpul untuk makan siang. Arpita bertanya kepada Ari, di mana Imli? Ari mengatakan, Imli pasti lelah karena bekerja seharian. Dia mungkin sedang beristirahat sekarang. Imli menyamar menjadi Kari dan bersembunyi di bawah meja, lalu menusuk kaki semua orang untuk memeriksa sandal mereka. Badima mengeluh pada Narmada, jika di rumah ini banyak nyamuk. Joti dan Harry datang. Imli melihat kaki Joti yang tidak mengenakan sandal dan berbicara di dalam hati. Sialan, dia tidak memakai sandal. Arpita lalu memanggil Kari untuk membawakan Joti dan Harry makan. Kari tiba-tiba muncul dari bawah meja dan membuat Ari kaget. Ari bertanya siapa dia. Arpita mengatakan dia Kari pembantu baru mereka yang dikirim oleh ibu mertuanya. Kari lalu menyajikan pasta untuk Ari dan memintanya untuk mencobanya. Joti ingat bahwa dia berbohong kepada Emily bahwa dia sedang berpuasa. Tetapi karena Emily tidak ada, jadi dia bisa tidak puasa. Joti lalu meminta Kari untuk memberikan pasta padanya. Kari bertanya apakah Joti tidak berpuasa. Joti kaget dan mengatakan bagaimana Kari tahu. Kari berkata bahwa Emily memberitahunya. Narmada bertanya pada Joti, kenapa dia berpuasa? Joti menjawab, aku berpuasa untuk kesehatan Emily dan bayinya. Arpita menyuruh Kari untuk membawakan Emily pasta ke kamarnya. Ari menghentikannya dan mengatakan, dia akan membawakan pasta itu untuk istrinya. Kari bersikeras, dia tidak akan mengantarkan pasta untuk Emily. Arpita meminta Ari untuk membiarkan Kari yang mengantarkan pasta untuk istrinya, lalu menyuruh Ari menghabiskan makanannya. Kari lalu membawakan pasta ke kamarnya, kemudian tanpa sengaja melihat rak sandal, lalu mencocokkan alasnya pada cek yang robek. Dia menemukan sandalnya dan segera mencari tahu siapa pemiliknya. Ari lewat dan melihat Kari. Dia memarahinya karena belum membawakan Emily pasta. Ari kemudian menuju kamarnya. Kari menjadi takut rahasianya terbongkar, lalu menghentikan Ari dan membuat lelucon. Ari kesal dan tidak suka dengan lelucon yang dibuat Kari. Kemudian dia mengikat Kari dengan sebuah kain lalu berjalan ke kamar Imli. Dia membuka pintu kamarnya. Kari sangat terkejut melihat seseorang yang menyamar sebagai Imli. Ari memintanya untuk makan dan tidak menghukum dirinya dan bayinya. Begitu Ari pergi, Kari langsung menghampiri gadis itu dan bertanya, kamu siapa? Kamu bukan Imli.
Gadis itu berbalik dan berkata, "Aku Sundar." Imli bertanya, kenapa dia membantunya. Sundar menjawab, "Aku tahu kamu sedang menyamar, jadi aku memutuskan untuk membantumu. Tapi apa alasanmu menyamar sebagai Kari?" Imli mengatakan, kalau Ari terus mencurigai bayinya hasil perselingkuhannya dengan Madap, karena dia mandul. Sundar berkata, wajar saja Ari curiga, pria manapun juga pasti berpikir sama jika tahu dia mandul sedangkan istrinya hamil. Kari kembali ke rak sandal dan melihat sandal itu hilang dan berpikir, sandal itu adalah satu-satunya petunjuk yang kupunya, tapi siapa yang mengambilnya? Harry membawakan sandalnya menggunakan piring untuk diberikan kepada Joti yang sedang kelaparan. Harry kemudian tidak sengaja menabrak Kari. Kari kaget lalu melihat piring yang dibawa Harry dan bertanya apa itu. Harry dengan gugup berkata bahwa yang dibawanya adalah buah-buahan untuk Joti. Kemudian dia pergi. Kari mulai mencurigai Harry karena sikapnya yang aneh. Keesokan harinya, Ari membawakan Imli sarapan. Dia memintanya untuk makan karena dari kemarin dia tidak makan. Imli berkata, jika dia tidak nafsu makan. Ari mengatakan, makanlah sedikit demi bayi yang ada di kandunganmu. Imli bertanya, kenapa kamu mengkhawatirkan kami? Aryan mengatakan, kamu adalah istriku, jadi sudah sewajarnya aku mengkhawatirkanmu. Imli mengatakan, namun kenapa dia selalu mencurigainya selingkuh dengan Maya? Ari lalu menunjukkan Imli obat tidur yang diberikan oleh Joti dan berkata, ini obat yang Madap berikan padamu yang membuatmu pingsan, lalu Madap memperkosamu. Ketika Imli mau mengambil obatnya, tiba-tiba dia melihat seseorang lewat dengan memakai sandal yang dia cari, lalu bergegas mengejarnya tanpa memperdulikan perkataan Ari. Namun orang itu menghilang. Dia sangat kecewa dan berpikir, kapan dia akan bisa menangkap pelaku yang menyerang Madap. Sementara itu, Narmada meminta semua orang untuk pergi berdoa ke kuil. Lalu mereka semua akan berbuka puasa di sana. Joti kesal karena Narmada membuatnya kelaparan lebih lama. Dan dengan terpaksa menuruti perkataan Narmada, Ari datang dan menarik Imli ke tempat lain dan berkata, kenapa kamu kabur? Aku tahu itu menyakitkan, tapi kamu harus menerima kenyataannya. Imli mengatakan, mata dan telingamu terbuka, tapi kamu tidak bisa melihat atau mendengar kebenarannya. Joti melihatnya dan merasa sangat senang melihat mereka bertengkar. Ari memaksa Imli untuk menerima kenyataan bahwa Madap bersalah karena sudah membuatnya pingsan lalu memperkosanya. Imli membela dirinya dan mengatakan, jika Madap tidak bersalah, kamu salah paham pada kami. Ari muak mendengar ocehan Imli dan membela Madap, lalu pergi dengan marah. Kemudian Joti datang menghampiri Imli dan bertanya, apakah dia akan ikut ke kuil karena semua orang akan pergi. Imli berkata, iya. Semua orang sudah bersiap untuk pergi sambil membawa persembahan. Arpita memberitahu mereka saatnya untuk pergi. Joti melihat Imli tidak memakai sandal, lalu memberikan sandalnya pada Imli untuk mencari simpatinya. Imli kaget melihat sandal yang diberikan Joti, lalu mencocokkan jejak kakinya dengan jejak kaki yang berada di cek. Dia sadar bahwa Joti pasti pelaku yang menyerang Madap. Di tempat lain, Ari pergi ke apotek tempat Madap membeli obat untuk Imli dan meminta apoteker untuk menunjukkan rekaman CCTV pada tanggal tertentu. Apoteker menunjukkan rekaman CCTV-nya dan mengatakan seseorang sudah menghapus rekaman video hari itu. Ari sangat marah mendengarnya. Kembali ke rumah, Imli berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan bukti bahwa Joti yang menyerang Madap. Sementara itu, Joti sudah sangat baik padanya dan Ari sangat percaya pada Joti. Imli tersandung karena dia tidak fokus karena terlalu banyak pikiran. Ari datang lalu dengan cepat menangkapnya dan memarahinya karena dia hampir terjatuh dan membuat bayinya dalam bahaya. Imli berkata, aku ibunya, aku lebih mengkhawatirkan bayiku. Ari mengatakan, aku juga mengkhawatirkanmu dan bayi itu. Tapi Imli berkata, tapi apa? Bayi ini bukan bayimu. Imli marah dan meminta Ari untuk mengakui bahwa dia adalah ayah dari bayi yang dikandungnya.
Kemudian dia meminta Ari untuk bersumpah pada bayi mereka jika dia adalah ayah dari anak yang dikandungnya. Ari mengatakan, "Tidak, aku mencintaimu dan anak itu. Karena itu aku tidak bisa melakukan sumpah palsu." Keesokan paginya, Imli menyamar sebagai Kari lagi, lalu melakukan tugasnya sebagai pembantu. Tiba-tiba telepon berdering. Kari memaksa Budia yang sedang yoga untuk mengangkatnya, karena dia sedang sibuk. Budia lalu mengangkatnya. Sundar berbicara lewat telepon, dan meminta Budia untuk memberitahu Imli bahwa Madap sudah sadar. Budia berteriak memberitahu Imli jika Madap sudah sadar. Semua keluarga mendengar Budia dan menghampirinya. Joti bertanya pada Budia, apa benar Madap sudah sadar? Budia menjawab, iya. Mendengar itu Joti menjadi takut. Jika Madap akan memberitahu semua orang kalau dia pelakunya. Narmada bertanya di mana Imli. Kari menjawab, Imli sudah pergi menemui Madap. Setelah tahu dia sudah sadar, Joti kembali ke kamarnya. Harry masuk dan mentertawakannya karena rencananya gagal. Joti dengan marah meninju cermin dan melukai tangannya dan berkata, "Aku tidak boleh gagal, aku harus melakukan sesuatu." Harry terus menertawakan Joti dan mengatakan, Madap akan segera melaporkannya ke polisi dan dia akan segera masuk penjara. Joti kesal melihat Harry dan memasukkan obat ke dalam mulutnya, lalu bertanya bagaimana rasanya. Harry mulai tersedak. Joti memberitahunya kalau dia memberikan racun padanya. Ari menelpon polisi untuk melaporkan Madap. Kari melihatnya dan dengan sengaja menyenggolnya hingga membuat HP Ari terjatuh. Ari kesal namun Kari terus menggodanya. Ari berkata, "Jangan mencoba menggangguku karena aku sudah mempunyai istri." Ari kesal lalu pergi sambil membawa HP-nya yang rusak. Kembali ke Joti, Harry terjatuh dan hampir mati karena racun yang diberikan Joti. Kemudian Joti memberikan penawar racun kepada Harry dan berkata, "Aku akan memberikan racun ini kepada Madap dan membunuhnya." Harry mengatakan dia tidak pernah melihat wanita yang sekejam ini. Joti mengancam Harry untuk menemaninya ke rumah sakit untuk membunuh Madap. Dan jika Harry tidak mau, maka dia akan membunuhnya sebagai gantinya. Harry dengan terpaksa menuruti perkataan Joti. Namun tiba-tiba terdengar suara ambulan. Joti menjadi panik, ternyata Imli datang membawa Madap dengan ambulan. Dan Madap duduk di kursi roda dengan perban di badannya. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe di bawah video supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya.